Selamat datang dalam program 40 hari Renungan Prapaskah. Dalam perjalanan menuju Paskah, mari kita menghayati pengorbanan Kristus yang senantiasa membaharui hidup kita melalui renungan-renungan dalam buku Selamat Paskah karya Andar Ismail, terbitan BPK Gunung Mulia. Kini saatnya menyiapkan hati untuk menerima setiap pesan yang akan membimbing kita lebih dekat kepada Tuhan dengan merenungkan tema Thomas yang melankolis. Ibarat pemain film, Rasul Thomas adalah pemain figuran. Ia jarang tampil dan tidak banyak memainkan peranan. Namanya dicantumkan oleh pengarang-pengarang kitab Injil hanya dalam daftar para murid. Hanya Injil Yohanes yang memberi keterangan tentang Thomas. Ada 3 kejadian di mana Thomas tampil. Yang pertama, ketika Yesus akan berangkat ke Yudea untuk membangkitkan Lazarus. Pada saat itu para murid mengingatkan Yesus bahwa di tempat itu pernah ia nyaris dibunuh orang. Namun Yesus hendak pergi juga. Lalu Thomas berkata kepada murid-murid yang lain, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Yohanes 11 ayat 16. Yang kedua, ketika Yesus berkata bahwa ia akan pergi ke rumah Bapanya untuk menyediakan tempat bagi para murid dan akan datang kembali untuk membawa para murid ke tempatnya. Pada saat itu Thomas berkata, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Yohanes 14 ayat 5. Yang ketiga, ketika para murid lain berteriak kepada Thomas, "Kami telah melihat Tuhan." Pada saat itu Thomas berkata, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Yohanes 20 ayat 25. Itulah ketiga kejadian di mana dicatat bahwa Thomas bereaksi dan mengucapkan sesuatu. Kalau ketiga reaksi dan ucapannya itu Anda sejajarkan, apakah kesan Anda tentang diri Thomas? Dari ketiga ucapannya itu, secara sepintas, kita mendapat kesan bahwa Thomas berwatak mudah putus asa, kecil hati, dan pesimis. Bahwa Thomas menyendiri dan tidak berkumpul dengan para murid lain ketika Yesus menampakkan diri, memperkuat kesan tersebut. Kalau kita menggunakan pembagian klasik tentang watak manusia menurut teori Galenus, agaknya Thomas bisa dikelompokkan pada golongan melankolik. Kecut hati dan kecil hati, itulah watak Thomas yang diperkenalkan kepada kita. Tetapi sangat mengherankan tentang orang yang melankolis ini. Kemudian kita mendengar prestasi kerja yang sangat besar. Menurut buku Sejarah Gereja karangan Eusebius, ahli sejarah terkemuka pada abad keempat, Thomas menjadi perintis pekabaran Injil ke kerajaan Partia, kini wilayah Iran dan Irak. Bahkan menurut tradisi gereja di India, Thomaslah yang pertama kali membawa berita Injil ke India Selatan, wilayah Malabar dan Travancore, sehingga lahir gereja Mar Thoma yang berkembang hingga kini. Tradisi itu pun mengatakan bahwa ia dibunuh para penentang Injil dan kemudian dimakamkan di Milapore dekat Madras. Mengherankan bahwa Thomas yang kecut hati dan kecil hati dapat melakukan pekerjaan yang begitu besar. Apakah ini disebabkan perkembangan dan perubahan wataknya? Pada cerita penampakan, Yesus menawarkan Thomas untuk mencucukkan jari ke dalam lubang bekas paku, sesuai dengan syarat yang diajukannya. Tetapi Thomas membuang syarat itu. Langsung ia berseru, "Ya Tuhanku dan Allahku." Yohanes 20 ayat 28. Seruan itu adalah suatu pengakuan iman. Dengan seruan itu, Thomas menjadi orang pertama yang secara tegas dan jelas menyatakan pengakuan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah. Tidak diragukan lagi, kebangkitan Yesus telah menimbulkan pengaruh yang radikal pada jiwa Thomas.
Dari hati yang kecil dibangkitkan semangat hidup yang besar. Pengakuan Thomas itu dipakai oleh Yesus untuk menyatakan bahwa percaya tidak perlu didahului oleh melihat. Pernyataan Yesus terdiri dari dua kalimat, yaitu, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Yohanes 20 ayat 29. Sebenarnya kalimat pertama berbentuk interrogatif, yaitu, "Hoti eurakas me pepisteukas?" Karena engkau melihat aku, engkau percaya? Di sini Yesus menyatakan bahwa percaya bukan buah dari bukti. Percaya timbul meskipun tidak ada bukti. Pernyataan Yesus ini dijadikan tema Injil Yohanes oleh pengarangnya. Dalam ayat berikut tertulis, "Semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya." Yohanes 20 ayat 30 dan 31. Itulah tujuan pengarang, yaitu supaya orang jadi percaya. Ketika kitab Injil ini ditulis sekitar tahun 95 sampai 100, tidak banyak saksi mata yang masih hidup. Oleh sebab itu, ia memakai kebimbangan Thomas sebagai penyangga cerita dan pernyataan Yesus sebagai klimaks Injilnya, yaitu, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Yohanes 20 ayat 29. Kiranya renungan hari ini memperkuat iman dan menuntun kita untuk menyongsong Paskah dengan hati yang baru, penuh syukur dan harapan. GKI Manyar, Resonate God's Love.